Baik, selamat siang rekan-rekan media yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media sekalian, hari ini Pusat Penerangan Hukum akan menyampaikan konferensi pers terkait putusan selah dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 35 garis miring PIT titik sus garis datar TPK garis miring 2021 garis miring PN Jakarta Pusat tanggal 16 Agustus 2021. Pokok dari putusan selah tersebut yang pertama adalah menerima keberatan atau eksepsi tentang penggabungan berkas perkara yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa 1, terdakwa 6, terdakwa 9, terdakwa 10, dan terdakwa 12. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDS garis datar 10 garis miring M.1.10 garing FT.1 garing 03 garis miring 2021 tanggal 21 Mei 2021 batal demi hukum. Selanjutnya, memerintahkan perkara AKO tidak diperiksa lebih lanjut. Dan keempat, membebankan biaya perkara kepada negara. Rekan-rekan media sekalian, pada saat konferensi pers ini hadir Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Bapak Bima Suprayoga, yang akan menyampaikan terkait putusan selah dimaksud. Kami persilakan kepada Pak Kajari Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kapus Penkum, dan tentu yang saya hormati rekan-rekan media yang akan mengikuti press conference ini. Jadi terkait dengan putusan selah yang sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan selahnya nomor 35 Pitsus TPK 2021 PN Jakarta Pusat tanggal 16 Agustus 2021 yang pada pokoknya telah disampaikan oleh Bapak Kapus Penkum. Kami dalam hal ini akan menyampaikan hal-hal terkait dengan putusan selah tersebut. Yang pertama tentu kami akan sampaikan bahwa putusan selah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dalam pertimbangannya tidak terkait dengan materi surat dakwaan, yaitu pasal 143 ayat 2 KUHP, tetapi mengenai penggabungan perkara 13 berkas perkara tersebut menjadi satu dakwaan. Jadi tidak terkait dengan materi surat dakwaan. Dalam putusan selah tersebut, materi surat dakwaannya tidak menjadi permasalahan, tidak menjadi persoalan. Jadi dakwaan sudah cermat, sudah jelas dan sudah lengkap karena di situ hanya mempermasalahkan mengenai penggabungan perkara 13 berkas perkara tersebut. Terhadap penggabungan surat dakwaan dimaksud, Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang kita bisa saksikan kemarin antara lain menyatakan bahwa penggabungan perkara sebagaimana dalam dakwaan jaksa dapat menyulitkan hakim dalam pemeriksaan dan membuat putusan. Selain itu, penggabungan perkara bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Terkait dengan pertimbangan dari majelis hakim ini, tentu kami akan mempelajari. Dan sampai saat ini, tim jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat belum menerima salinan putusan selah yang lengkap. Sekali lagi kami sampaikan bahwa sampai konferensi pers ini kami belum menerima salinan putusan selah secara lengkap. Dan ini tentu kami masih berupaya untuk secepatnya dapat menerima putusan selah secara lengkap. Sehingga jika telah menerima putusan selah secara lengkap, kami tim penuntut umum akan dapat mempelajari putusan selah tersebut. Kemudian kami tegaskan juga bahwa jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dalam menyusun dakwaannya tentu telah dilakukan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf
ayat 2 huruf KUHP serta telah sesuai dengan kewenangan penuntut umum dalam melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam surat dakwaan, diatur dengan tegas dalam pasal 141 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi penggabungan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap dakwaan 13 manajer investasi ini adalah berdasarkan pasal 141 KUHP huruf C. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan lain itu ada hubungannya dalam hal penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan. Ini yang menjadi pertimbangan kami. Dan saat ini tentu kami masih menunggu putusan lengkap. Itu yang perlu saya tekankan untuk mengambil sikap selanjutnya. Dan terkait dengan penggabungan tersebut, menurut kami penggabungan merupakan kewenangan penuntut umum untuk menggabungkan dakwaan, berkas perkara menjadi satu dakwaan. Jadi untuk konferensi pers hari ini dapat kami sampaikan, kami simpulkan bahwa penuntut umum akan menentukan sikap apakah memperbaiki surat dakwaan, kemudian surat dakwaan itu dilimpahkan kembali, atau melakukan upaya hukum dengan mengajukan keberatan. Itu sesuai dengan pasal 156 ayat 3 KUHP. Itu ke pengadilan tinggi. Akan tetapi sekali lagi kami tekankan bahwa pertimbangan kami untuk mengajukan surat dakwaan kembali atau melakukan keberatan setelah menunggu putusan sela lengkap kami terima. Kami akan pelajari dan kami akan menentukan sikap secepatnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kajari. Jadi rekan-rekan sekalian media, kami juga ingin meluruskan terkait pemberitaan yang berkembang dari mulai putusan tersebut dibacakan sampai dengan hari ini. Terkait beberapa pernyataan ketidakprofesionalan jaksa dan ketidakjelian, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Kajari, bahwa putusan sela bukan merupakan putusan final. Putusan sela ini harus mengacu kepada pasal 143 ayat 2 KUHP. Kajari tadi sudah menyampaikan putusan sela yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak masuk pada materi dari surat dakwaan. Kalau kita memperhatikan salah satu putusannya adalah bunyi putusannya mengatakan batal demi hukum, maka putusan tersebut menyangkut tentang materi dari surat dakwaan. Dan selama pembacaan surat dakwaan, seluruh terdakwa menyatakan jelas, lengkap, dan mengetahui surat dakwaan yang disampaikan oleh para penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Jakarta Pusat. Mohon maaf, kami Jakarta Pusat. Dan selanjutnya, kalau kita memperhatikan putusannya yang mengatakan bahwa dakwaan batal demi hukum, oleh karena itu kami katakan tidak terpenuhinya syarat material atau yang biasa disebut dengan dakwaan batal demi hukum adalah absolut nitih. Sedangkan apabila putusan sela tersebut menyatakan surat dakwaan dapat dibatalkan atau yang disebut dengan vernitih bar. Oleh karena itu dua hal ini yang menjadi prinsip. Namun kedua kami ingin menjelaskan bahwa profesional jaksa, kecermatan jaksa, ketelitian jaksa dalam pembuatan surat dakwaan ini sudah benar-benar secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan oleh tim penuntut umum. Yang pertama, tim penuntut umum memperhatikan sebagaimana yang disampaikan oleh Kajari Jakarta Pusat bahwa 141 adalah dasar dari penuntut umum melakukan penggabungan surat dakwaan. Beberapa perkara yang disampaikan 13 manajer investasi, kalau kita perhatikan ini saling terkait dengan perkara yang sedang
saat ini sedang akan dilakukan pemeriksaan terkait tindak pidana korupsi yang terjadi pada PT Jiwasraya Persero. Dan kami sampaikan, saksi-saksi, alat bukti lain, barang bukti lain terkait ke-13 perkara ini ada kesaling keterkaitan di dalam pemeriksaan nanti di proses persidangan. Dan jaksa menganggap menggabungkan perkara ini dalam rangka agar persidangan ini dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Boleh kita bayangkan ketika satu saksi diperiksa dengan berbeda-beda terdakwa, itu akan 13 kali dia diperiksa. Belum lagi ditunda untuk berikutnya dalam rangka untuk pendalaman lain, itu juga akan memakan waktu. Dan dengan digabungkannya, seorang saksi bisa tidak diperlukan lagi persidangan untuk dikonfrontir antara saksi tersebut dengan terdakwa-terdakwa lain yang ada di terhadap manajer investasi dimaksud. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat, upaya yang dilakukan oleh jaksa adalah upaya dalam pembuatan surat dakwaan telah profesional dan telah sesuai dengan aturan dasar hukumnya. Dan tadi Kajari Jakarta Pusat juga mengatakan, kami mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2012 tentang rumusan hukum hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung, di mana dalam satu unsur permasalahan tersebut menyangkut tentang pasal 141 KUHP. Dan secara tegas petunjuk dari Ketua Mahkamah Agung terkait pasal 141 KUHP, hal tersebut merupakan kewenangan jaksa atau penuntut umum. Oleh karena itu, karena putusan juga belum diterima secara lengkap oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, maka opsi apakah memperbaiki dan mengirimkan kembali surat dakwaan atau Kejaksaan akan melakukan perlawanan atau verset, akan kami sampaikan setelah putusan lengkapnya dapat diterima oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karena itu kami kembali sekali masyarakat dukung kejaksaan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan tidak memberikan statement ataupun pendapat-pendapat yang akhirnya membuat masyarakat tidak memahami tentang proses-proses yang apa yang terjadi di persidangan. Demikian kira-kira sementara dari kami agar penanganan perkara ini dapat dilaksanakan sebagaimana kita sepakati bersama bahwa perkara ini harus dijalankan, diproses di dalam persidangan untuk membuktikan apakah peristiwa pidana, apakah unsur-unsur dan perbuatan dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum terhadap 13 manajer investasi dimaksud.